Selamat pagi sedulur tani. Kembali lagi dengan saya Mas Taufik. Pada pagi hari ini sangat mendung. Mendung bikin saya kesandung. Seperti halnya petani di cuaca ekstrim yang seperti ini, yang tiba-tiba curah hujan tertinggi, itu kadang kesandung dengan produktivitas yang sangat rendah. Maka dari itu, para petani harus pintar untuk menanggung. Maaf sedulur tani, tadi ada sesuatu yang hinggap di lumut kerak saya. Kita lanjutkan lagi. Pada pagi hari ini kita akan menemui sesosok petani. Beliau sudah menemukan cara nih bagaimana mencegah atau menanggulangi busuk pada batang atau lonyot dalam bahasa Wonosobonya dengan menggunakan obat yang sudah terbukti ampuh. Maka dari itu tidak perlu lama-lama lagi, kita akan langsung menemui petani dengan nama Pak. Aku lali bos, Tumiran. Apa lagi masuk wae kunci? Pak Tumiran. Selamat pagi Mas Tumiran. Selamat pagi. Matur nuwun sampun diluangkan waktunya untuk kita ngobrol-ngobrol Mas ngangsu kawruh terkait budidaya tanaman dan penanggulangannya ketika di musim hujan seperti ini Mas. Nah ini untuk Mas Tumiran, untuk tanaman yang ditanam ada apa aja Mas? Loncang seperti ini dan terong, tomat, lombok. Wah beragam ya Mas ya yang ditanam. Mas Tumiran, ini Iya. saya manggilnya enaknya apa nih? Mas Tumir ya? Wah, Mas Iya. Tumir. Mas Tumir, ini kan kalau kita ngelihat cuaca bahkan untuk saat ini aja udah mendung Mas. Mendung. Dan kita emang lagi ada di cuaca musim penghujan ya Mas ya. Kalau untuk di musim seperti ini gimana Mas keadaan tanaman dari Mas Tumiran? Kalau curah hujan seperti ini ya keluhannya saya lonyot. Oh, pada busuk. batangnya. Pada batangnya busuk daun. Kalau seperti loncang busuk batang. Berarti dampaknya sangat serius banget ya Mas Sangat ke tanaman untuk curah hujan yang seperti ini. Kalau untuk blonyot itu berarti untuk si tanaman rawan sekali langsung mati ya Mas ya? Langsung mati ya. Oh berarti udah siap-siap langsung disiarke musola itu ya Mas. Kalau kita nggak bisa menanggulangi dengan cara yang tepat. Iya betul. Aduh Mas, aduh tanaman ngasih blonyot itu mumet sangat ya Mas ya? Wah mumet sekali. Wah, pening untuk rasanya Mas. Nah, biar tanaman itu nggak nyampe blonyot Mas, apakah ada treatment atau pencegahan khusus yang dilakukan oleh Mas Tumir? Ada. Gimana tuh Mas untuk caranya Mas? Caranya setelah tanam umur 15 hari saya kocor dikasih obat. Dikasih obat dikasih itu obat. ketika umur 15 hari Ya. setelah tanam ya Mas Tanam. ya. Untuk obat yang digunakan Mas, itu apa aja Mas? Kalau saya memakai 1 Amistar, 2 Victoric, setelah itu saya pakai insek seperti Dangkai. Setelah itu saya memakai Manuhara. Tadi telah disebutkan beragam kombinasi obat-obatan yang sudah disampaikan oleh Mas Tumir nih. Emang untuk masing-masing fungsi itu pasti beda-beda ya Mas ya? Dari masing-masing obat-obatan yang tadi telah disebutkan. Kita mulai dulu nih Mas, dari Amistar. Itu fungsinya untuk apa Mas? Itu untuk mencegah bercak kering. Untuk mencegah bercak kering, itu menggunakan Amistar. Amistar. Kemudian untuk yang kedua, tadi apa Mas? Victoric. Nah, Victoric itu untuk apa Mas? Untuk perlindungan kontak nggak gampang lodoh. Oke, untuk Victoric itu berarti itu secara kontak ya Mas ya? Kontak, Biar nggak gampang lodoh. Tuh sayur lodoh Mas. Iya. Lodoh itu gimana Mas? Bisa Lodohnya diceritakan ke seperti, sedulur tani? Ya busuk lah. Oh, busuk. busuk. Oke, berarti untuk Victoric sudah, Amistar sudah, untuk yang ketiga itu Dangkai. Dangkai itu untuk Dangkai itu untuk membunuh ulat.
untuk membunuh ulat itu menggunakan dangke, dan untuk yang terakhir itu adalah manohara. Wah, ini namanya sangat aduhai banget ya Mas ya. Nah, kalau untuk manohara itu emang fungsinya untuk apa Mas? Untuk memperkuat jaringan. Untuk memperkuat jaringan atau relasi ya Mas ya pada tanaman yang ditanam untuk mencegah busuk atau lonyot tadi. Mas Tumir, kalau sama-sama cowok kan enaknya kita bahas yang kecewek-cewekan ya Mas ya. Oke, saya tertarik nih Mas sama manohara tadi Mas. Sejak kapan sih untuk Mas Tumir ini menggunakan produk manohara Mas? Memakai manohara kurang lebih sekitar 2 tahun. Udah 2 tahun nih Mas Tumir ini menggunakan atau ngunyel-ngunyel manohara ya Mas ya. Itu pasti ada alasan khusus kenapa kok yang dipilih itu manohara Mas? Karena di tanaman sangat bagus. Yang pertama itu jaringannya kuat lah. Berarti nggak gampang rontok ya Mas gampang ya? rontok. Kalau di tanaman lombok buahnya lebat, Wah. nggak rontok. Kalau disemprotkan ya di tangki nggak mengendap, nggak menyumpul ke layernya. Oh ya, berarti beragam manfaatnya banyak sekali ya Mas ya dengan menggunakan produk manohara tadi. Itu yang paling penting, kalau misalnya jaringan udah kuat, buahnya nanti lebat, itu juga akan mendongkrak produktivitas, hasil panennya tentunya akan makin tinggi ya Mas ya. Makin tinggi. Mas Tumir, saya penasaran nih kalau untuk menggunakan produk manohara itu emang untuk cara penggunaannya itu gimana sih Mas? Bisa disemprotkan, bisa dikocorkan juga bisa. Oh, berarti cocok untuk dua metode cara yang biasa digunakan memang oleh petani ya Mas. Kalau untuk dosisnya Mas, apakah ada dosis khusus untuk penggunaan manohara tadi? Kalau saya disemprotkan 1 tangki 2 sendok. 1 tangki itu berapa liter Mas? 17. 17 liter itu menggunakan 2 sendok produk manohara. Kalau untuk per liternya itu berapa Mas? Per liternya 1 sendok. 1 sendok itu per liternya. Kalau pernah nggak sih Mas untuk menggunakan produk manohara itu dalam skala yang lebih banyak, itu misalnya dalam 1 drum atau misalnya dalam 1 baskom atau 1 bak mandi, itu pernah nggak Mas? Pernah sekali kalau dikocorkan kan seperti itu. Oh iya. Saya 1 drum segini. Wah, 1 drum itu menggunakan berarti ini netonya 1 kilogram produk manohara. Mas Tumir, Iya. kalau untuk interval pemberian atau penggunaan manohara kalau di saat cuaca normal gitu Mas, itu biasanya gimana Mas penggunaannya Mas? 1 minggu 1 kali. Per minggu itu 1 kali penyemprotan atau kocor? Penyemprotan. 1 kali penyemprotan. Setelah minggu depan dikocorkan. Oke, itu kalau untuk yang cuaca normal Mas. Berarti dalam seminggu pertama itu disemprot, minggu kedua itu dikocor. Tetapi kalau misalnya cuacanya itu ekstrim gitu Mas, banget gitu Mas. Nah, itu biasanya penggunaannya gimana Mas? Kalau saya penggunaannya 1 minggu 2 kali, karena kan cuaca ekstrim. Ya. Di tanaman kan sangat gimana ya? Rentan banget ya Mas ya. Kalau memakan saya dikocorkan, setelah kocorkan 1 minggu dikocorkan, langsung disemprot. Berarti 1 minggu 2 kali dikocor seminggu sama disemprot. Oke, berarti 1 minggu 2 kali di saat cuaca ekstrim ya Mas ya. Itu dalam hari yang sama atau beda hari Mas? Beda hari. Beda hari. Biasanya nih kalau untuk dalam 1 minggu nyemprotnya itu katakanlah hari Selasa. Berarti ngocor dulu ya Mas tadi ya. Ngocornya hari Selasa, nyemprotnya di hari Kamis. Berarti selang 1 hari gitu. Karena Seninnya itu enggak karena poso ya Mas ya. Iya. Jadi Selasa sama Kamis. Selama kurang lebih 2 tahun nih Mas dalam penggunaan produk manohara, itu ada bedanya nggak sih Mas untuk tanaman yang ditanam oleh Mas Tumir dari sebelum menggunakan manohara ke setelah menggunakan manohara Mas? Iya, ada bedanya. Kalau khususnya nih untuk tanaman loncang ini Mas, gimana Mas? Kalau memakai manohara lebih subur dan nggak kering
pupusnya, Oh, pucuknya itu iya, iya. nggak mudah kering kalau pakai manuhara. Tanamannya lebih subur dan lebih kuat jaringannya. Ini memang terbukti sih Mas, ini untuk tanaman loncang yang ditanam oleh panjenengan ini sangat luar biasa sekali nih Mas, sangat-sangat Iya. subur. Ini karena produk manuhara yang sudah diaplikasikan kurang lebih 2 tahun tadi ya Mas ya. Iya, 2 tahun. Ini mungkin kalau dulu sebelum menggunakan manuhara ini tumbuhnya nggak ke atas malah ke bawah mungkin ya Mas Iya, ya. ke Tanaman bawah. loncangnya. Jadi setelah menggunakan manuhara loncangnya ini subur-subur, atas-atasnya atau pupusnya, pucuknya ini juga nggak kering. Heeh. Tapi ini untuk tanaman loncang yang sudah dibuktikan nih yang ada di belakang kita ya Mas ya, ada di samping juga. Kalau untuk tanaman lainnya Mas? Cabai juga saya memakai manuhara lebih bagus, lebih kuat dari sebelumnya. Lebih kuat ya Mas ya dari sebelumnya, mungkin gampang banget atau rentan terkena pate salah satunya ya Mas ya untuk tanaman atau penyakit yang menyerang tanaman cabai. Dengan menggunakan manuhara lebih strong ya Mas ya, Lebih strong, lebih sehat untuk tanamannya, untuk menunjang panen yang lebih tinggi tentunya. Kalau untuk tanaman tomat sama terong gimana Mas? wah bagus sekali itu. Kalau di tomat nggak mudah kalau di sini dikatakan nggak mudah lodoh. Nggak mudah lodoh tadi ya Mas yang tadi Ya. udah disebutin. Ya, daunnya lebih tebal, hijau royo. Woi, hijau royo-royo ya Mas ya. Ya. Yang pasti juga karena manuhara ini fungsinya itu memperkokoh jaringan, itu tentunya juga untuk buah terong atau tanaman tomat atau terong tadi itu nggak gampang reteli ya Mas ya, nggak gampang nggak rontok. bener banget. Jadi untuk problem petani itu kan sangat banyak sekali ya Mas. Terkadang kalau untuk tanaman ini hasilnya atau buahnya ini udah lebat, itu udah rontok, wah itu kan sangat sedih banget ya Mas ya. Kayak saya ini Mas, nih rontok ini kan perlu manuhara ini sepertinya ini Mas. Semprotkan sama diminum. Nah kalau untuk Mas Tumir nih mungkin ada saran Mas untuk petani-petani agar hasilnya juga bisa bagus, apalagi di cuaca yang sangat ekstrim kayak gini Mas. Monggo bisa disampaikan Mas. Ya, terutama perawatan harus rutin. Satu itu diberikan dengan obat seperti obat sistemik, kontak, dan fungi dan lain sebagainya yang sudah terbukti. Jadi jangan menggunakan obat yang abal-abal ya Mas ya. Hanya tergiur promo murah, flash sale udah dibeli, ternyata itu obat mumet gawe petani nih. Nah nanti tanamannya tambah mumet ya Mas ya. Jadi meletre asik. Jadi memang benar juga yang menggunakan untuk atau yang sudah memilih produk manuhara itu sudah sangat tepat. Karena kalau dari segi harga gimana Mas kalau untuk manuhara? Ya, kalau segi harga itu sangat miring. Wih, harganya gini ya Mas ya? Iya. Wih, miring ya Mas. Jadi memang tidak salah lagi untuk Mas Tumir bahkan sudah 2 tahun menggunakan produk manuhara karena hasilnya seperti yang udah dilihat di belakang sangat top markotot, the best ya Mas ya? Iya. The best. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gunakan manuhara sekarang. Gini Mas. Nah, baiklah sedulur tani, sudah disampaikan oleh Mas Tumir bagaimana tips dan trik ya Mas ya Iya. dalam bertanam, terutama untuk sedulur-sedulur tani semuanya untuk menghadapi cuaca yang sangat ekstrim, apalagi di kondisi saat ini saat kita melakukan syuting video ini ya Mas ya, itu curah hujan sangat tinggi. Itu untuk cara menanggulanginya atau mengatasinya sudah disampaikan oleh Mas Tumir. Untuk tips and trik lainnya akan kami tayangkan selanjutnya, jadi pastikan untuk sedulur tani semuanya untuk tetap di channel Trubus Tani. Aku cinta Trubus Tani. Gini Mas. Iya.